nama saya Ibu Asriati Taher. Biasanya saya dipanggil Ibu Ririn. Saya mengajar di kelas fase D7 pada sekolah SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pertama pra-observasi. Untuk itu, simak video selengkapnya. Oke, Ibu Ririn, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kelihatannya Ibu lihat kayak senang. Iya, alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali karena bisa hadir di sekolah ini lagi, bisa kembali mengajar, bisa ketemu Ibu Iki. Alhamdulillah, syukur. Ya, baik Bu, langsung saja tanpa membuang waktu. Hari ini Ibu akan melakukan observasi pembelajaran ya di kelas. Iya. Oke. Kalau Ibu mau tahu, sebelum melakukan observasi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan saya juga akan menjelaskan terkait nantinya tugas saya nanti sebagai supervisor. Saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan atau mensupervisi Ibu Ririn terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ririn. Ya, mohon izin sebelum melakukan observasi, saya ingin membutuhkan data dari Ibu, bisa? Bisa Ibu. Iya, yang mungkin nanti Ibu Ririn akan jelaskan. Ya. Terkait dengan pembelajaran, kalau saya lihat ada modul ajarnya Ibu Ririn ini, materi apa yang akan Ibu ajarkan dan fokusnya itu tentang apa? Iya, jadi materi yang akan saya ajarkan nanti itu yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Lebih khususnya itu terfokus di ciri-ciri makhluk hidup. Itu kayaknya menarik sekali nanti. Iya, Bu. Oke, nantinya kompetensi yang akan dikembangkan itu seperti apa nantinya pada saat proses pembelajaran? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu terdiri dari 4 kompetensi. Jadi ada kompetensi pedagogi, sosial, profesional, dan sosial. Ya. Sangat menarik sekali ya Bu. Oke, nah kita sekarang di sekolah ini kan sudah melaksanakan merdeka belajar. Jadi tentunya segala proses pembelajaran itu berpusat pada murid. Ya. Jadi nanti Ibu itu menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila itu apa yang Ibu kembangkan dalam materi Ibu? Ya, jadi dimensi yang saya pakai dalam pembelajaran itu ada dimensi bergotong royong, ada mandiri, dan juga dimensi kreatif. Tiga itu nanti saya akan jabarkan kalau misalnya dalam bergotong royong diskusi kelompok. Iya, jadi masing-masing siswa itu dia bisa bisa bersosialisasi di dalam kelompok dan juga bisa mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga kreatif dalam mengerjakan tugas. Jadi semua menuju ke dimensi itu ya Bu? Iya. Oke. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran nantinya Ibu akan sampaikan? Ya, jadi tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya, serta mengumpulkan informasi tentang proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Jadi lebih spesifikasi ke makhluk hidup ya. Iya. Kemudian maksud saja area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Salah satunya itu yang nanti akan saya capai, salah satunya itu lebih ke siswa Bu. Jadi saya akan mengembangkan bagaimana mereka bisa membuat produk-produk yang nanti dihasilkan, contohnya seperti pembuatan poster, pembuatan video, dan juga bagaimana mereka bisa mengembangkan mereka punya kompetensi dalam membuat konten-konten itu. Ya, jadi mereka tidak hanya dalam pengetahuan saja, yang Ibu ajar itu proses keterampilan. Iya, sesuai belakang. Iya, bentuk video atau iya. Iya Ibu, untuk yang terakhir, jadi di sini terkait dengan waktu. Nanti kira-kira Ibu mau kelasnya yang mana? Masuk kelas apa?
memakai kelas di kelas 7A. 7A. Iya. Nanti jamnya Jam kedua. Iya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi saya ingin penasaran sekali lihat proses pembelajaran Ibu. Nanti mohon izin Bu, nanti ketika Ibu mengajar, saya mengikuti Ibu, saya melihat proses pembelajaran Ibu bersama. Iya. Oke, kalau begitu selamat untuk menjalankan tugas dalam proses pembelajaran ya Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, kasih Bu. Mulai pembelajaran, Ibu minta tolong satu orang untuk baca doa di depan. Kelas boleh maju. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sekarang Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke, semuanya duduk yang rapi. Alfitra Gading, hadir. Amira Putri Imansyah, hadir. Azalea Khalikawati. Siap? Ulang. Sudah siap? Semangat. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan ice breaking. Toh, supaya lebih semangat. Pernah dengar tepuk semangat sudah? Supaya kamu tambah semangat. Mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ulang. Sekali lagi. Semangat sedikit. Masih pagi. Ulang. Tepuk semangat. Itu tepuk semangat 1. Oh, tepuk semangat 2. Tepuk semangat. 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 Gitu ya? Ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ulang. Semangat. Gitu ya? Ya. Tepuk semangat. Kau bisa perhatikan ada tanah, ada juga air, ini air, dan ada beberapa, ini apa namanya? Kaki hijau. Nah, sekarang yang pertama Ibu mau minta tolong kalian untuk mengamati yang ini saja, yang ini. Oke, ini namanya tanaman lidah buaya. Perhatikan, yang pertama ada apa ini? Dalamnya ada tanah. Sekarang perhatikan, ketika Ibu menyentuh tanah, lihat ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Ibu sentuh tanahnya, dia gimana? Tidak bergerak. Baik sekali. Nah, sekarang ketika Ibu menyentuh ini kamu lihat, ini ada hewan namanya yakub. Sekarang Ibu pegang ya. Perhatikan, ini sudah lihat. Nah, sekarang Ibu pegang. Nah, yang terjadi apa ini? Bergerak.
sifatnya tidak bergerak. Ketika ibu menyentuh hewan yang ini, dia bergerak. Berarti perbedaannya di mana? Yang satu, yang satunya lagi. Berarti ada yang makhluk hidup dan juga benda mati. Sampai di situ. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup. Jadi bahasanya klasifikasi makhluk hidup. Ada benda mati, ada juga yang makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Hah? Sudah tahu hari ini tujuan pembelajarannya tentang apa? Oke, tujuan pembelajarannya itu boleh ditulis di catatan. Kalau tanah itu dia bisa bernafas atau tidak? Kalau gajah? Bisa. Kalau manusia? Bisa. Oke, sekarang ibu tanya lagi. Kalau manusia itu dengan hewan, dia mengeluarkan zat sisa atau tidak? Ya. Mengeluarkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa. Setelah kalian makan, apa yang kalian keluarkan? Kotoran toh? Kalau tanah dia bisa mengeluarkan zat sisa atau tidak? Tidak. Baik sekali. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh? Yang mau bertanya tidak apa-apa, bertanya saja. Ibu tidak marah. Atau siapa yang mau mengeluarkan pendapat tentang perbedaan dari makhluk yang hidup dan benda mati? Coba, satu orang itu minta. Yang cowok, cewek? Amira? Ilham? Queen? Queen, oke boleh. Tepuk tangan untuk Queen. Silakan Queen. Ya. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus tadi. Jadi pertanyaan Queen itu kenapa manusia ya? Kenapa manusia bisa mengeluarkan zat sisa? Dan kalau tidak bisa mengeluarkan itu kenapa? Itu ya Queen. Oke. Jadi semua perhatikan. Kita sebagai manusia ini yang hidup di bumi ini, toh, mau manusia atau apa hewan, tumbuhan, namanya kita hidup kan? Tadi kalian sudah bisa membedakan yang benda mati dan juga yang hidup. Nah, sekarang kalau kita hidup di dunia berarti kita harus apa? Memerlukan makanan dan minuman. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga dia memerlukan nutrisi, memerlukan sumber energi. Nah, ibu kasih contoh manusia. Manusia itu kan pasti kan memerlukan makan. Toh? Nah, pada saat manusia makan, berarti kalau sudah sampai di apa ini namanya? Perut. Berarti dia mencerna. Tidak mungkin pada saat kalian makan dia tidak mencerna. Oh? Ketika makanan itu dicerna di dalam perut, maka yang terjadi adalah dia harus wajib ya, dia harus mengeluarkan zat sisa tersebut. Sekarang kalau tidak mengeluarkan zat sisa akan menyebabkan penyakit. Coba kamu tidak buang air selama 2 hari atau 3 hari, apa yang terjadi? Pasti perutnya terasa sakit, atau bisa-bisa nanti menyebabkan apa? Kalau susah buang air besar itu namanya apa? Boleh termasuk. Apa lagi? Itu berarti namanya makhluk hidup itu harus mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu contohnya seperti feses, kotoran itu.
mengeluarkan keringat. Kalau tidak mengeluarkan keringat, itu namanya tidak sehat. Kadang orang kayak gitu, loh. Bisa pahami? Bisa pahami? Sekarang ibu lanjut. Sekarang ini kelompoknya sudah dibagi menjadi 2. Masing-masing kelompok itu sudah taruh alat dan bahan. Jadi alat dan bahan itu kalian akan mengamati. Bisa? Ibu kasih contoh ya. Contohnya ini ada tanaman rica dan juga benda mati yaitu tanah. Ibu kasih contoh. Yang tanaman rica ini ciri-cirinya apa? Ibu kasih contoh. Ada daun, atau dia mempunyai batang, dia mempunyai akar, warnanya apa? Hijau. Kayak gitu. Kalian mengamati yang makhluk hidup dan juga benda mati. Setelah kalian amati, kalian berikan kesimpulan. Bisa? Setelah kalian amati, contoh, ibu kasih contoh. Setelah amati nih, kalian tulis dulu. Dan ibu tulis itu ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tanaman rica. Ciri-cirinya apa saja? Bisa? Yang kedua, tanah. Ciri-cirinya apa saja? Yang ketiga, air. Ciri-cirinya apa saja? Setelah sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, baru nanti ada pertanyaan selanjutnya. Nanti ibu tulis di papan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bisa Bang? Oke, silakan ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati benda-benda yang sudah
3 nomor saja cukup. Apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati? Yang terakhir, mengapa virus bukan dikatakan makhluk hidup? Mengapa virus bukan dikatakan makhluk hidup? Mengapa virus bukan dikatakan makhluk hidup? Sudah? Ibu kasih waktu 2 menit karena itu ibu sudah pernah kasih kan? Ibu sudah baru saja kita selesaikan materinya. 2 menit ya. Tidak makhluk hidup. Yang kalian ketahui, yang kalian rasakan, coba. Minta 1 orang. Ayo, siapa? Nocha boleh nggak? Oke, silakan Nocha. Oke, bagus. Siapa lagi? Fasila, Amira. Oke, Amira. Yang Amira rasakan ketika mempelajari materi ini apa? Oke, baik sekali. Yang terakhir, 1 orang yang minta. Yang cowok dulu. Dan tadi tinggal yang wanita. Cewek. Balkis. Apa yang Balkis rasakan setelah mempelajari materi ini? Balkis merasakan apa? Hah? Senang atau sedih? Senang. Alasannya? Alasannya? Karena apa? Coba Fadil, coba Fadil. Tepuk tangan untuk Fadil. Fadil. Oke, berarti semua di sini senang. Materi hari ini semuanya senang. Hah? Kalian bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, toh? Bisa mengetahui apa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati, toh? Semua perhatikan di sini. Yang terakhir dari ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang ibu sampaikan hari ini. Sesuai dengan tujuan kita, jadi semua perhatikan. Ojan. Jadi kesimpulan yang akan ibu berikan adalah setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini, dia mempunyai ciri-ciri masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang kelompok makhluk hidup. Yaman, salaman. Ibu bisa satu apa? Ibu Ririn setelah melakukan observasi, alhamdulillah syukur ibu sudah melakukan observasi tadi di kelas, itu sangat bagus sekali. Anak-anak termotivasi terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan ke ibu setelah melakukan observasi tadi itu,
apa perasaan ibu setelah melakukan observasi tadi? Perasaannya itu bagaimana? Ya. Iya. Jadi perasaan saya ketika pada saat tadi saya mengajar itu, perasaan saya sangat senang sekali. Saya bisa memberikan ilmu kepada anak-anak didik saya dan juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya belajar terkait dengan metode strategi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Iya, jadi anak-anak tidak kelihatan monoton. Jadi Iya. banyak mereka melakukan sesuatu tadi itu, misalkan Mengamati dari hewan, tumbuhan. Iya. Kemudian apakah tujuan yang ibu sampaikan itu tercapai atau tidak? Iya, menurut saya yang tujuan yang tadi saya paparkan itu alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Anak-anak bisa menyebutkan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, makhluk hidup dan benda mati. Kemudian reaksi murid itu sendiri bagaimana, Bu? Reaksi mereka tadi itu, Bu, mereka sangat antusias, sangat senang sekali, apalagi ketika saya memberikan ice breaking. Mereka sangat senang dan juga materi-materinya mereka enjoy dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Iya. Kemudian kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran tadi itu, kira-kira apa yang disampaikan tadi itu, misalkan ada yang kurang, misalkan atau ada yang perlu diperbaiki, misalkan atau seperti itu maksudnya ya. Jadi nanti insya Allah setelah dari yang tadi saya akan meningkatkan kualitas strategi belajar saya dalam belajar, metode dan juga memberikan gaps dan lain-lain. Saya akan meningkatkan lagi supaya mereka bisa lebih semangat dalam belajar. Iya, berarti ini masuk di proses tindak lanjut proses pembelajaran ke depannya nanti mereka bisa membuat poster kah, video kah, lebih kembangkan mereka punya kompetensi lanjut proses pembelajaran ke depannya nanti mereka bisa membuat poster kah, video kah, lebih kembangkan mereka punya kompetensi keterampilan mereka. Karena sesuai dengan modul ajar ibu tadi terkait pengembangan anak bukan hanya di pengetahuan saja, namun di keterampilan. Apalagi ini tadi ibu sudah melaksanakan itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada konten, iya, tadi sudah konten, iya, prosesnya gitu. Iya. Mudah-mudahan apa yang ibu luangkan tadi terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi bisa kedepannya bisa lebih semangat, lebih antusias, apalagi ini terkait dengan langsung ke klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih banyak Bu sudah